Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan belajar di tema 4 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kali ini kalian akan belajar tentang pantun. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa memberi durian. Duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Nah, semoga kabar kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengarkan sebuah pantun. Nah, pantun merupakan sebuah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturan-aturan atau ciri-ciri pada pantun yang pertama adalah sajak. Pantun memiliki sajak AB-AB dan AA-AA. Sajak adalah pengulangan bunyi pada setiap akhir baris. Yang kedua ada suku kata. Dalam setiap baris, pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian, setiap bait terdiri dari 4 baris, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian, baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, sekarang kita identifikasi pantun berikut ini. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Kita identifikasi dulu. Ada berapa suku kata dalam bait pertama? Jalan ke kota Blitar. Ada 9 suku kata. Kemudian baris kedua, jangan lupa membeli sukun. Ada 9 juga. Kalau ada 2, ingin menjadi pintar, ada 9. Kamu harus belajar dengan tekun. Ada 10 suku kata. Setelah mengetahui suku kata setiap baris, maka ini disebut dengan bait. Baitnya itu terdiri dari 4 baris, disebut dengan bait ya. Kemudian bait pertama dan kedua, baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran, dan baris ketiga dan 4 disebut dengan isi. Sekarang kita akan mengidentifikasi sajaknya. Mengidentifikasi sajak dapat dilihat dari huruf vokal terakhir pada barisnya. Huruf vokal terakhir, jalan-jalan ke kota Blitar. Terakhir Blitar. Huruf vokal terakhirnya adalah A. Kemudian pada yang ketiga, kalau ingin menjadi pintar sama juga ar dan ar. Baris kedua membeli sukun un. Terakhirnya kamu harus belajar dengan tekun un juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pantun ini mempunyai sajak A, B, A, B. Mengapa A dan B? Karena baris pertama dan baris kedua memiliki sajak yang berbeda, ar dan un. Tetapi jika pantunnya itu mempunyai rima yang sama, misalnya ar dan ar, maka disebut dengan sajak AA, AA. Selanjutnya, ada beberapa jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia.
dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak merupakan pantun yang berkaitan dengan masa anak-anak yang menggambarkan makna sukacita. Sedangkan pantun orang muda adalah pantun yang berkaitan dengan perasaan kasih sayang, perkenalan, dan nasib. Pantun orang tua yaitu pantun yang berkaitan dengan budaya, agama, dan nasihat. Berikut ini adalah beberapa contoh pantun. Yang pertama, pantun anak-anak. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, itu merupakan pantun yang berkaitan dengan anak-anak. Kemudian, pantun orang muda. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tak bersua, hati sedih karena rindu. Yang terakhir ada pantun orang tua. Kemumu di dalam semak, jatuh sehelai selarasnya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembayang apa gunanya. Nah, itu tentang agama dan juga bisa berkaitan dengan nasihat. Sedangkan jenis pantun berdasarkan isinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini merupakan pantun yang berisi hal-hal lucu. Contohnya, buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring, perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Yang kedua ada pantun nasihat, merupakan pantun yang berisi nasihat yang bertujuan untuk mendidik. Contohnya, kuda berlari sangat tangguh, berlari-lari di ujung kota. Belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi cita-cita. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan pantun yang berisi tebak-tebakan. Contohnya, buah melon, buah nangka dijual di pasar buah-buahan. Coba jawab wahai saudara, makin diisi semakin ringan. Apa ayo? Semakin diisi semakin ringan. Yang keempat, pantun kiasan merupakan pantun yang berisi perumpamaan. Contohnya, berburu ke padang datar, mendapat rusa belang di kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Nah, ciri-ciri pantun kiasan ini biasanya di akhir pantun atau di bagian isinya ada kata-kata bagai. Nah, itu tadi adalah pengertian pantun. Kemudian ada ciri-ciri pantun serta jenis-jenis pantun berdasarkan siklus hidup manusia dan berdasarkan isinya. Semoga materi pantun kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.